unsur kesyirikan. Kadang kan ada orang ruqyah tapi dia minta bantuan jin. Yang dibaca Quran, yang diamalkan doa-doa dari Nabi, tapi kok minta bantuan sama jin. Maka itu syirik jamaah murni. Dan itu pun ketika kita meruqyah, kalau orang kita ruqyah sembuh, bukan ruqyah itu menyembuhkan, bukan Allah, ya Allah. Bukan bacaan itu menyembuhkan. Kita apa? Allah cuma itu jalan saja. Karena sahabat Nabi pernah melaksanakannya dan Nabi pun juga pernah diruqyah. Pertanyaannya, siapa yang meruqyah Nabi? Apakah istrinya? Apakah sahabat? Atau siapa? Jawab kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi ruqyah ini untuk kesehatan jasmani dan rohani. Bukan hanya saja untuk orang sakit jamaah. Kemarin yang sudah difotokopi itu dinukil dari kitab Tariq juga. Jadi jalan menuju kepada ila sihatil uluwiyah wan nafsiyah, sehat jasmani dan rohani. Cukup dibaca sekali sehari. Kalau pelunggu bisa baca lebih, alhamdulillah. Disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Jadi diturunkan dari Quran itu, Quran diturunkan kepada baginda Nabi SAW, itu adalah ma huwa shifa, sebagai obat, sebagai penawar. Tidak sedikit orang yang sakit bisa sembuh karena Al-Quran. Tidak sedikit orang yang tersesat bisa dapat hidayah karena Al-Quran. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tapi bagi orang-orang yang zalim, mereka akan hanya mendapatkan kerugian saja. Tadi sudah kita katakan Nabi pernah diruqyah. Kira-kira ada nggak jamaah yang pernah mendengar siapa yang meruqyah Nabi? Sahabat, istrinya, anaknya. Ya. Jadi Nabi itu diruqyah oleh malaikat Jibril. Ya. Pada waktu itu Nabi sedang sakit. Nabi ditanya, ya Muhammad, apakah engkau saat ini sedang sakit? Iya betul Jibril, saya sedang sakit. Lalu malaikat Jibril meruqyah bagi saya. Apa ruqyahnya? Biasa dibaca oleh praktisi ruqyah. Sebelum kita meruqyah ini dibaca. Ternyata ini diambil dari ucapan dari malaikat Jibril. Jadi bacaannya Bismillahi urqika wallahu yashfika min kulli syai'in yu'zika wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfika. Kalau perempuan, Allah yashfiki. Ini ucapan siapa? Ruqyah malaikat Jibril kepada siapa? Baginda Nabi SAW. Apa kita boleh menggunakannya? Boleh. Bismillahi urqika wallahu yashfika min kulli syai'in yu'zika wa min kulli nafsin aw 'ainin wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfika. Apa maknanya? Bismillah, dengan nama Allah. Urqika, aku meruqyahmu, kata malaikat Jibril. Min kulli syai'in yu'zika, dari segala sesuatu yang menyakitimu, karena waktu itu Nabi sakit jemaah. Wa min syarri kulli nafsin, dari kejahatan semua jiwa.
oleh orang-orang yang ingin jahat kepada Nabi supaya dilindungi, Nabi disembuhkan. Awailil hasid, atau dari pandangan mata orang-orang yang hasad, yang iri. Ternyata jamaah, kita bisa sakit juga karena penggisa batur, pembelang batur. Itu kalau pembelangnya pembelang iri. Kalau nanti kita bisa sakit, kita bisa gelisah. Kalau diperiksa dokter tidak terdiagnosa itu. Dia langsung nyebutin aku pakai air liurnya. Ada masuk air. aku telan. Makanya kalau memiliki nikmat jamaah, kita biasa-biasa saja, jangan dinampakkan. Cuma seperti kapal helikopter, bisa potong diri nawah. Walaupun kita punya kelebihan, ya kita berbagi. Ingat yang 2,5, kadang di jabatan kan sama sekolahnya, sama titelnya, tapi di pemerintahan ada yang jadi kepala, ada yang jadi anak buah. Iri dia. Kalau iri biasa, memang kita manusia diciptakan. Anak kecil pun punya sifat iri. Pengalaman kita di Tega itu ya, kalau kita kasih mainan, perebutan dia menunjukkan memang Allah berikan sifat iri kepada anak kecil. Apalagi kita dibeli ini. Maka para ustadz, tuan guru pun juga punya iri dia. Niring kita, tuan guru Cilelah, ini sampai undangan, itu yang dari undang kita. Iya, sifat iri itu kita miliki. Makanya penyakit yang berbahaya jemaah. Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Jauhi namanya iri, hasad, karena hasad akan memakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pada masa-masa lalu. Jadi apa manfaatnya kita ini kepada orang yang banyak rezeki? Misalnya dengan itu kan lebih bendana. Kenapa? Karena rezeki sudah ditakar sama Allah. Penunggalang sakit kedokter kita mau bilang pesen amplop. Ya, tidak perlu kita iri karena rezeki sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Ya kan? Tidak pernah salah alamat. Kadang rezeki lu dibeli kalau datang ini itu. Buah-buahan kalau di Jawa datang itu nggak kena. Terus para anak ini jalan itu oleh tidak jalan Jawa di potensi pada segi apa? Berem ya. Iya, berem namanya bukan berem ya. Iya kan yang dibuat di sana kan jauh kan. Tapi kita menikmatinya di sini enak-enak. Kenapa? Karena memang rezeki tidak pernah salah alamat dan tidak bisa tertukar jemaah. Yang terperlu iri dengan bilang dulu boleh bersih pedagang itu perlu. Jadi ini perlu kita pahami jemaah dan kita belajar untuk tidak punya sifat iri kepada siapapun, terutama dalam salafah, rezeki, jabatan, karena semua sudah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yashfika. Maka kata malaikat Jibril kepada Nabi, semoga Allah menyembuhkanmu ya Muhammad. Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku meruqyahmu. Kata siapa? Malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita kepingin menggunakannya untuk anak kita boleh, untuk istri kita juga boleh. Ini kalimat awalnya. Kemudian, bagaimana kalau ruqyah untuk anggota tubuh yang sakit? Karena sakit seneke? Keketut, lemas, atau murah. Coba kamu berantem sama aku. Sakit gigi, ada perlu sakit gigi? Angka lagu di sampingnya si Maggie Z apa mana? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Setunak ke? Hah? Alang sakit gini? Oh di dua hati alhamdulillah. Jadi
sakit ini kayak gini nih. Biasa umur 50 nih jamaah ke atas, gigi kita rentan dengan apa? Goyang. Umur 40 sudah 1, 2 sampai 3 lontong terutama nih. Apa? Jangan elsa. Kita mundeta perana kenem burung nyerongga ini gigi ini pecat gue. Apalagi kita kebas suka kena diingatkan apa rana si nain bembek nain anu pernah mau gading pikiran tong fokus main doang ya jadi ya makannya tenang lah dan banyak apa mengunyah itu juga menyehatkan apa lambung. Ini kan kita diskusi zaman gitu. Ya, atau ada penyakit juga keselio. Apa keselio bahasa Indonesia? Seleurat nih, manggel-manggel. Nah ini kita diajarkan oleh Nabi, ya. Jadi caranya bagaimana? Kita baca Bismillah 3 kali. Jadi misalnya ini berserta, nih apa namanya? Manggel nih kan, sama ini waktu ngangkat tembakau tuh, ini kan, itu buruh misal. Ini kita pegang dia pakai tangan kanan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. 10 kali Bismillah. Nah, dan sampai tutup cuma Bismillah. Terus bacaan berikutnya, A'udzu billahi bi qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir. Jadi maksudnya kita mohon kepada keperkasaan kemuliaan Allah dan takut rohnya ya min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari kejahatan yang saya rasakan saat ini, yang saya temukan dan yang saya waspadai wa hadiru. Berapa kali kita baca? 7 kali. A'udzu bi'izzatillah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bro, begitu 7 kali seperti orang mengambil sesuatu di tempat yang sakit. Ya. Atau keketutan. Asam apa? Asam lambung, asam urat ya. Iya bisa. Bisa. Kan kita mohon kesembuhan kepada siapa? Hanya kepada Allah. Belum tentu juga kita ke dokter langsung sembuh, belum tentu. Bahkan besok kontrol lagi katanya. Habis obat kontrol. Ya. Makanya mohon kesembuhannya sama Allah. Kalau dokter, kalau misalnya ada alternatif yang lain, itu hanya jalan saja, syarat saja, ikhtiar kita saja ya. Tapi semuanya menyembuhkan adalah siapa? Allah. Jadi bahkan Imam Nawawi rahimahullah, dimanapun tempat sakit itu ya, atau mungkin dia pernah bilang salah ya. Misalnya kita pegang, bisa. Ya. Baca ini Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. 7 kali. Nah nanti kalau masih belum begitu sembuh, diulang lagi. Ini ibarat dengan berurut, mungkin 1 kali urutan darah belum lancar, masih banyak menghalangi lemak-lemak, jadi ulang lagi. Tapi tetap kita berharap kesembuhan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk ruqyah mandiri juga nih. Nah, gimana kalau kepada anak kita? Boleh. Tapi kita pegang apa? Anak kita ubun-ubunnya atau badan yang sakit. Atau kalau bayi nggak usah dipegang. Nanti ada beberapa badan yang perlu kita amalkan ketika kita meruqyah anak atau bayi. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Memang Nabi pernah berkata, innar ruqa wat tamaim wat tawalah syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, pelet-pelet, itu semuanya syirik. Mantra. Gimana kalau mantranya bagus? Gak apa-apa. Kalau mantranya kalimatnya bagus,
Seperti misalnya di yang mungkin pernah nonton di TV, Ustaz siapa tuh? Ustaz Danu kan? Beliau kan nggak pakai Quran ya, hanya pakai bahasa Indonesia, cuma diawali dengan syahadat, salawat, tasbih, baru dia mohon kepada. Itu boleh, tidak apa-apa. Dengan mantra-mantra yang punya makna untuk kesembuhan silakan. Ini dengan mantra-mantra siapa anak? Yang kita tidak tahu maknanya. Artinya perlu belajar dan perlu tahu. Artinya bahkan dicampur dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, seperti yang pernah saya ucapkan, saya merasa geger. Ini kan kita tahu kenapa? Dang-dangku ngawang-ngawang berpong dan rigang se kong didikong, ombak melalu, ombak menentang, angin melalu, angin menentang. Mapan aku masang senggeger dengan suara berkat La ilaha illallah. Dijulumi si abang melayang. Ya ini kan kalimatnya campur kan ya? Campur. Kok terakhirnya ditutup dengan apa? La ilaha illallah. Tidak marah endah dijangkit dengan timu niki. Teman saya kuliah, lupa saya namanya, guru madrasah Pak Hamdi itu namanya, dikasih saya medis hidup tadi pantun senggeger karena beliau ini kan orangnya tua, hampir 60. Waktu itu masih 50 ke atas, tapi giginya habis apa? Ompong. Iya, tapi dikuasai ilmu tajwid. Kamu di mana kuasai ilmu tajwid masih ada kalau kosong suara nekan. Yang punya apa sih anu dah? Jelito, tetangko bayan berah. Lima gigi ku hantong, lalu pemantau aku masih keras, mana? Luar biasa. Tapi Allah yarham beliau sudah kembali kepada Allah. Nah jadi kalimat-kalimat yang baik jamaah yang baik niki boleh nggak kita gunakan? Boleh untuk kesembuhan. Tapi abdulnya pakai apa? Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Imam As-Suyuti pernah berkata jamaah, ruqyah itu dibolehkan jikalau memenuhi 3 persyaratan. Sekali lagi, ruqyah itu dibolehkan kalau memenuhi 3 persyaratan, kata Imam As-Suyuti. Pertama, bacaan ruqyah itu harus bacaan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tadi kan Nabi Jibril ajarkan, jadi awali dengan apa? Istighfar atau diawali dengan Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, dan ditutup dengan An-Nas. Atau nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya, dia pakai Asmaul Husna. Boleh? Iya, itu memang syaratnya. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang punya makna. Bahasa Arab, Abdul. Gimana kalau bahasa Indonesia? Boleh. Umumnya bahasa Sunda, boleh. Yang penting punya makna baik. Ya. Jadi, dan kita tahu yang diucapkan kita tahu, atau orang mendengar paham dia. Itu syaratnya. Yang ketiga, harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh hanya dengan izin Allah. Sekali lagi jamaah, ruqyah itu dapat berpengaruh hanya atas izin Allah. Nah ini. Jadi kita tidak fokusnya di yang kita baca itu, tetap kita baca, tapi kesembuhannya nanti hanya dari Allah. Jadi bukan dari zat ruqyah seperti misalnya Al-Baqarahnya ada, surat Al-Jimnya ada, Yasinnya ada Al-Ikhlas, Al-Falaqnya ada, An-Nas. Kita tidak berfokus ke sana. Jadi berfokusnya kepada zat yang menciptakan segalanya, yakni Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah memenuhi syarat, maka kita boleh melakukan ruqyah. Apa sih arti ruqyah itu jamaah? Mantra arti ruqyah. Mantra artinya ruqyah itu. Oke, sekali lagi, makna ruqyah artinya apa? Mantra. Tapi mantra yang kita ambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Doa yang maksud dari siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah.